Kamu mau trading yang aman? Di Java aja. Kamu mau trading dengan low commission, low spread? Di Java aja. Selain itu, kamu juga bisa dapetin edukasi trading online seperti webinar dan live market. Withdrawalnya juga cepat, gak pakai lama. Mau trading mudah tanpa ribet? Yuk buka akun sekarang di Java aja. Pagi menyapa dengan ceria, langkah pasti kita bersama di Java Global Futures, harapan membara. Broker legal terpercaya, pilihan kita Java Global Futures, sinar harapan, investasi aman, masa depan di tangan. Kami hadir mendampingi langkahmu, broker legal terpercaya, partner setiamu. Pagi menyapa dengan ceria, langkah pasti kita bersama di Java Global Futures, harapan membara. Broker legal terpercaya, pilihan vital terpercaya, pilihan kita, pilihan terpercaya, pilihan kita. Java Global Futures, sinar harapan, investasi aman, masa depan di tangan. Kami hadir mendampingi langkahmu, broker legal terpercaya, partner setiamu. Sore Bapak dan Ibu Sobat Trader, selamat datang di acara webinar Formula Forex untuk Pemula bersama saya Bella dari Java Global Futures. Nah, hari ini kita bersama dengan Bapak Swendi Simanjuntak, analis dari Java Global Futures. Selamat sore Pak Swendi, gimana kabarnya Pak? Halo, selamat sore Bella dan semua teman-teman. Kabar baik ya. Baik, terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah hadir di webinar hari ini. Nah, hari ini temanya kita akan membahas cara tahu momen untuk masuk market atau trading bagi pemula. Jadi nanti Pak Swendi akan berbagi tips untuk Bapak Ibu yang sudah hadir, kapan sih momen yang pas untuk entry ke market. Nah, untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali join, jadi webinar formula ini khusus untuk trader pemula atau untuk kita belajar dasar-dasar trading forex. Jadi untuk Bapak Ibu yang tertarik untuk belajar gimana caranya menghasilkan profit dari trading forex, bisa mengikuti webinar formula setiap hari Jumat jam 4 sore. Oke, untuk Bapak Ibu wajib menggunakan nama asli pada akun Zoom-nya, karena kalau tidak akan di-remove sementara oleh admin. Dan kalau misalkan nanti Bapak Ibu ada pertanyaan tentang materi hari ini, silakan membuka mikrofonnya atau menuliskan pertanyaan di kolom chat. Oke, aku cek dulu ya untuk nama-nama di Zoom-nya. Oke nih, di sini ada Bapak atau Ibu namanya iPhone ya, bisa di-rename dulu menggunakan nama aslinya. Oke, kalau gitu kita langsung mulai aja cara hari ini. Silakan Pak Swendi. Oke, terima kasih ya buat Bapak Ibu semua. Selamat sore ya. Kita ketemu lagi di webinar edukasi Forex pemula ya. Jadi yang memang mau belajar di sini tempatnya ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, jadi gimana caranya untuk mengetahui momen supaya bisa trading ya, untuk bisa manfaatin buat trading di market. Oke, jadi eh, kita langsung aja. Jadi materinya memang langsung jadi praktek ya. Buat Bapak dan Ibu yang ada pertanyaan, nanti misalnya sesuai dengan topik atau mau bertanya, silakan aja bisa ketik di di chat ya, bisa ketik di chatnya. Oke, kalau dari pertanyaan kan gimana, ya kan? Gimana untuk mengetahui momen ya, dan kita bisa manfaatin momen itu untuk kapan kita bisa masuk di market, buy atau sell, ya kan? Misalnya atau pair apa yang lagi bagus, yang lagi memang trending gitu ya, trennya jelas, arahnya kayaknya lebih jelas kemana, yang mana gitu ya. Itu memang kita perlu ketahui ya. Oke, Bapak Ibu sekalian semuanya, baik. Jadi cara analisanya sederhana aja. Nah, kalau misalnya cara mengetahui momen, berarti salah satunya juga harus mengetahui nih, Bapak Ibu, berita-berita fundamental pendukung atau yang bisa mempengaruhi pergerakan market ya. Harus tahu ya, trader harus tahu berita-berita ekonomi, misalnya kalender ekonomi, data ekonomi yang mau dirilis gitu. Misalnya gini, eh, Bapak ya, misalnya saya coba cek sini ya, misalnya Bapak Iwan Hamzah. Bapak Iwan Hamzah nih tradingnya USD Japanese Yen. Jangan sampai nggak tahu ada berita penting dari Jepang ya, misalnya mau ada laporan suku bunga, mau ada berita penting nih ya dari Bank of Japan, itu harus tahu, jangan nggak tahu. Tapi kalau misalnya dia tradingnya Euro, USD, dia bisa aja
mengabaikan berita Jepang, berita Inggris, berita dari Australia gitu. Tapi yang terkait dengan pairsnya harus diketahui. Oke? Kenapa dengan demikian? Karena berita itu kalau jadwalnya dirilis itu sewaktu-waktu bisa mempengaruhi pergerakan market dalam pergerakan yang cepat. Misalnya gini, kita nggak tahu ada tiba-tiba sore ini ada berita misalnya data ekonomi Inggris, misalnya. Terus dalam waktu mendekati jadwal data dirilis ternyata misalnya Bapak Iwan malah trading GBP USD gitu. Tapi nggak tahu, padahal sebentar lagi mau ada rilis data. Ya, itu namanya kita eh, apa namanya bisa juga gambling karena Bapak dan Ibu nggak tahu misalnya kalau datanya misalnya ternyata nggak sesuai dengan hasil daripada posisi trading Bapak Ibu, maka dalam waktu sekejap aja ya waktu singkat bisa terjadi kerugian atau loss ya. Oke. Oke, sekarang kita bisa eh, ke grafik ya. Misalnya kita bisa grafik contohnya. Kalau kita mau menganalisa, Bapak Ibu sekalian, kita pakai time frame besar, H4 atau D1 ya. H4 itu 4 jam atau daily. Ya, kalau kita lihat ini adalah mata uang pairnya itu GBP USD. GBP USD kalau kita lihat secara garis besar lagi bearish atau lagi turun ya. Tapi kita nggak untuk trading nggak harus melihat frame yang besar yang ini ya, karena ini kan eh, jaraknya besar jauh gitu. Tapi paling nggak kita tahu arahnya lagi turun. Arahnya turun itu dilihat dari mana lagi ya? Kita harus tahu di mana support, di mana resisten. Support dan resisten itu, Bapak Ibu, bisa dilihat juga dari level-level terendah atau tertinggi yang terdekat. Misalnya contoh ya, ini GBP USD. Misalnya nih, ini ada level low ya, ini ada level low. Oke, ini ada level high lah katakan demikian ya. Nah, jadi GBP USD dalam pergerakan di H4 ini kita bisa lihat pergerakan harga turun ya, udah melewati low sebelumnya. Ya, terjadi break low. Oke, terjadi break low jadi ini harga low dan ini lebih low. Namanya apa? Lower low, LL ya. Ini lower low. Jadi ketika harga turun membentuk lower low atau low yang lebih rendah itu berarti kecenderungannya turun, ya kan? Terus kalau harga misalnya naik nih, naiknya cuma sampai sini nih, habis dia turun dia naik cuma sampai sini. Nah, ini level high-nya di bawah high sebelumnya, berarti apa? Ini lower high. Kalau lower high dan ini ada lower low berarti apa? Cenderung turun, gitu ya. Oke, tapi ini secara garis besarnya. Kita lihat di time frame yang besar. Lalu kita lihat lagi pakai time frame yang lebih kecil. Misalnya nih saya mau trading saat ini gitu ya, yang dalam waktu dekat. Oke, kita lihat. Kita bisa manfaatin juga garis-garis trend line. Garis trend line ini buat pemula penting. Kenapa? Karena ini tools sederhana bisa diambil dari sini ya, tools di MetaTrader. Ini bisa dipakai juga di mobile phone ataupun tab ya, nggak hanya di laptop atau di komputer. Kita bisa pakai di sini draw trend line gitu ya. Kita tarik garis antara high dengan high yang terdekat. Kita tarik garis begini. Oh ya, ini membentuk apa? Trend line ya, garis trend line. Coba kita lihat ya. Nah, kalau garis trend line begini, Bapak Ibu sekalian, saya mau tanya ya kepada Pak Muhammad Musonif misalnya. Kalau Bapak melihat harga berada di bawah dari trend line, berarti ini trennya apa nih Pak? Saat ini Pak. Pak Ahmad Musonif, nyimak nggak? Maksudnya lagi bisa buka mic-nya. Silakan dijawab Pak, kalau lagi bisa buka mic-nya. Atau bisa juga jawab di chat ya, Pak Musonif, silakan. Saat ini berarti pair GBP USD ini sedang dalam pair apa, adalah dalam tren apa Pak? Silakan jawab. Atau ada yang mau jawab, silakan juga boleh biar rame ya, biar nggak satu arah. Silakan ada Pak Tony, ada Pak Sulistia, ya ada Pak Yosef di sini. Ayo silakan. Ada Pak Iwan, Dahlia, Anak, ya. Silakan kalau mau jawab. Beres Pak, turun. Oke, ini siapa Lagi yang jawab? turun. Pak, siapa yang jawab? Pak Tony. Oh, Pak Tony. Oke, terima kasih, Pak. Nah, di chat juga ada yang jawab tuh. Pak Sulistia, Ibu Ana,
Ya, jawab tren turun atau downtrend. Oke, terima kasih buat jawabannya Pak Yosef juga ya. Berarti pada nyimak nih. Nah, jadi kita lihat ya, di saat market lagi downtrend atau di bawah resistensi, ini masih cenderung apa? Turun ya, Bapak Ibu ya. Oke, cenderung turun. Tapi ada tapinya nih. Kita lihat yang bawah ya. Kita lihat yang bawah juga lowernya naik ya, gitu ya. Low-nya naik tuh. Jadi low-nya naik. Nah, kita lihat tuh. Nah, ini kalau kita tarik garis begini, ini membentuk segitiga. Oke, saya lempar lagi pertanyaannya. Ada yang tahu nggak ini pola segitiga apa? Silakan bisa dijawab. Boleh di chat juga. Silakan ada yang tahu nggak ini pola segitiga apa? Mungkin ya pemula udah di atasnya pemula dikit ya. Mungkin di sini siapa tahu ada yang di atasnya pemula gitu ya. Ada nggak yang bisa jawab? Nanti kalau nggak saya jelasin ya. Silakan boleh ketik di chat. Ya ini pola pola segitiga apa nih ya? Atau triangle apa? Kita kan ada pola triangle ya. Triangle itu juga ada macam-macam bentuknya gitu. Silakan. Ada nggak nih yang jawab ya? Ting tong, ting tong. Ya, coba 5 detik lagi. Ini ada yang jawab nggak ya? Teng tong, teng tong. Belum ada. Ya, jadi ini adalah bentuk segitiga simetris atau bahasa Inggrisnya polanya symmetrical triangle. Jadi bisa dipelajarin ya di YouTube channel Java Global Future juga bisa aja ketik misalnya pola-pola harga atau chart pattern ya, pola harga atau chart pattern atau price pattern. Oke. Jadi ini segitiga ya polanya segitiga ini simetris. Yang atas juga makin menekan ke bawah, tapi yang bawah juga menekan ke atas. Nah, kalau saat ini berarti namanya konsolidasi ya. Dan kalau pola konsolidasi ini kita lihat memang tren besarnya lagi turun ya kan. Tren besarnya lagi turun, tapi kita lihat penurunannya mulai agak ketahan ya karena low-nya ke atas. Jadi ini lagi konsolidasi Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ada dua kemungkinan besar. Ya, ada dua kemungkinan besar. Misalnya gini, Bapak dan Ibu saat ini belum punya posisi sama sekali. Berarti sesuai dengan tema ya, bagaimana cara menunggu momen atau mengetahui ada momen ya, momen bagus di market untuk kita manfaatin buat trading. Nah, kalau kondisinya di pair seperti ini atau di gold seperti ini, berarti Bapak dan Ibu yang memang belum ada open posisi sebelumnya, baiknya wait and see ya, wait and see. Kenapa? Karena bisa jadi ini sedang konsolidasi atau memang sedang agak tuh lagi ranging ya. Jadi belum ada big players gitu, belum ada misalnya orang atau buyers yang besar yang bisa menggerakkan harga baik buyers atau seller. Kalau buyersnya masuk kan harga akan naik gitu karena banyak banyak yang beli. Kalau kalau satu produk banyak yang beli kan berarti harga naik ya. Jadi kalau saat ini berarti volume di market memang lagi slow ya. Dan nanti memang ada non farm payroll ya Bapak Ibu ya, ada data tenaga kerja Amerika yang sangat penting. Memang itu ditunggu-tunggu trader setiap Jumat ya, setiap Jumat pertama. Cuman karena ini Jumat kedua, tapi kan karena minggu lalu tahun baru ya ada liburnya. Oke, nah kalau kayak gini momennya gimana Pak? Misalnya kita ada pertanyaan ya, momennya adalah baiknya kita menunggu harga break ya. Harga break apa? Breaknya misalnya gini ya, breaknya mungkin ya. Break salah satu aja ya, tunggu break salah satu, apakah break atas atau break bawah ya. Jadi kalau break atas misalnya nih, di atasnya level ini adalah 1.2320 misalnya ya. Ini kalau mau cari yang benar-benar confirm lah gitu ya, yang apa namanya sekali open posisi udah nggak khawatir ya gitu, nggak takut zong ya. Harus ada konfirmasi misalnya high yang terdekat ini juga kan ada low, ini high berarti ini level penting ya, level penting. Ini low atau support berubah menjadi resisten. Nah jadi kalau harga nanti naik melewati level apa namanya support become resisten yaitu di sini nih di 1.2321 maka dia akan naik dan ini memang udah menunjukkan terjadi namanya break of structure ya. Ya, oke. Ya, tapi dalam time frame H1 ya. Jadi dalam time frame H1 sorry bukan break of structure tapi change of character yang lagi karakternya bearish tapi karena high yang terdekat ini di break
bisa menjadi cenderung bullish tapi dalam time frame H1. Nah, itu bisa dimanfaatin dengan kita open posisi buy ya. Target misalnya dari 1.2321. Nah, ke high berikutnya di sekitar sini 2365. Ada berapa pips tuh ya dari sini? 2321 ke 2365 sekitar 41 atau 42 pips. Ya, misalnya tradingnya 30 pips atau 35 pips, maka ini masuk akal, ini cenderung sukses ya. Tapi kalau misalnya harga balik ke bawah gitu ya, karena ini misalnya nanti ada data NFP bisa menggerakkan market secara cepat, ternyata malah jebol yang bawah ini, harga turun di bawah atau keluar gitu, keluar dari polanya ya. Ini kan berarti keluar dari pola break bawah. Kalau ini keluar dari pola segitiga tapi break atas akan lanjut ke atas. Tapi ini kalau break bawah akan lanjut bawah dan bisa dimanfaatin dengan apa? Ambil posisi sell. Kapan? Nanti kalau udah melihat harga keluar dari pola. Oke? Gimana Bapak Ibu sekalian? Ya, cukup dipahami? Ya, mudah ya. Bisa memakai garis-garis trendline. Atau misalnya gini, ada Bapak Ibu juga yang menggunakan indikator saat ini. Boleh apa namanya dikombinasikan dengan chart pattern, dengan garis-garis trendline, garis horizontal itu supaya lebih akurat. Ya. Oke, ini di GBP USD. Mungkin ada request kita mau bahas pair apa? Silakan kalau ada request ya. Silakan Bapak Ibu sekalian. Bisa ketik aja di chatnya juga apa-apa ya. Misalnya ya. Oke, kita lihat juga. Oke, kalau ini untuk Euro USD ya. Nah, mungkin for your information ya, Bapak Ibu sekalian, memang market saat ini di sore ini ya, di hari Jumat ini, memang cenderung agak apa namanya ranging atau konsolidasi. Kenapa? Karena ya, tadi saya bilang ini memang mau ada rilis data penting nanti malam ya. Nah, buat pemula, misalnya buat pemula apa itu data penting Pak? Ya, itu ada data ekonomi yang dirilis untuk menjadi penggerak market. Kebetulan hari ini, hari Jumat, ada data non-farm payroll ya. Kalau buat yang belum tahu, mungkin ada di grup Java gitu ya. Kita sudah rilis ini ya gambarnya atau ada ulasannya ya. Nanti non-farm payroll itu prediksinya berapa, data sebelumnya berapa, terus nanti kalau naik bagaimana, kalau turun bagaimana ya, itu udah dibahas ya. Oke, ini ada Pak, ada Ibu Rai. Mau tanya menentukan pola apa harus di H3 M30 gitu ya atau H1? Enggak, di mana aja bisa, Bu. Jadi, tapi lebih baik emang kalau di time frame besar karena harganya itu lebih jelas, trennya lebih jelas. Tapi kan kadang kita untuk melihat tren besar itu tidak harus untuk trading tidak harus lihat tren besar terus karena apa itu untuk jangka panjang ya. Oke. Ya, tapi kalau misalnya kita gini, saya mau trading dalam waktu singkat ini aja gitu ya, mau cari peluang yang cepat, ya, yang terdekat, oke, bisa cari peluang di atau mapping atau bikin analisa di H1 atau M30. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa lihat di sini ada ya di Euro USD di H1 gitu ya. Nih, harganya lagi bentuk konsolidasi atau ranging antara lower yang terakhir dengan high terakhir ya. Jadi kita lihat high-nya di sini, high-nya di sini, low-nya di sini nggak kemana-mana. Harga dalam 2 hari ini di sini-sini aja. Kenapa demikian? Kalau begini ada sesuatu yang ditunggu oleh market. Ya, ada sesuatu yang ditunggu oleh market yaitu data penting. Ya, kayak malam ini ya, data non-farm payroll 8:30 malam. Oke, Bapak Ibu sekalian, ada yang mau tanya lagi? Ya, jadi kalau kayak gini gimana Pak? Nanti tunggu 8:30 malam, lihat datanya ya, lihat datanya apa datanya, datanya bagaimana maksudnya data itu angkanya di atas perkiraan atau di bawah perkiraan. Nanti kalau di atas perkiraan bagus buat dolar, berarti buat euro USD akan turun. Tapi kalau di bawah perkiraan jelek untuk dolar, berarti lawannya dolar, contoh euro akan bullish atau naik gitu. Nah kalau sekarang nggak ada momen ya karena dia lagi ranging atau lagi konsolidasi dalam area ini. Kalau sekarang ya kita udah tanggung kalau bikin signal sekarang ya karena udah mau data nanti jam 8:30 malam. Oke, tapi paling enggak di webinar ini Bapak Ibu bisa dapetin
apa namanya informasi lah ya bahwa harga lagi ranging. Jadi buat ntar malam disiapin strateginya. Oh gitu ya. Berarti kalau break atas saya bisa buy. Kenapa? Harga akan cenderung naik gitu ya. Kalau break bawah berarti harga akan cenderung turun gitu ya. Oke. Coba kita lihat yang lain ya, gold. Kita lihat gold. Nah, ini juga udah saya siapkan ya mappingnya. Udah saya siapkan apa namanya grafik ulasannya tuh ya, gold ya. Jadi gold, Bapak Ibu sekalian. Oke, ini gold. Ya, jadi gold ini, nah gold ini lagi naik. Nah, ini saya udah membuat atau menentukan di sini ada level atau area yang namanya resistance atau di sini saya nggak usah pakai istilah yang berat-berat karena ini kelas pemula. Tapi kalau resistance support itu bukan bukan hal yang asing ya, itu harus kita kita biasa dengar ya. Resisten itu artinya harga yang menjadi batasan di atas ya. Support itu harga yang menjadi batasan di bawah. Saat ini nih harga lagi naik ya, mendaki dalam satu pola yang namanya bullish channel ya, bullish channel seperti ini. Harga naik dalam struktur bullish dan di sini ada ya area yang sudah saya tandai ya, area yang sudah tandai di mana di sini menjadi resisten area, resisten zone atau apa namanya zona resisten. Nah, tapi saat ini di resisten juga saya bukan berarti langsung sell aja enggak. Kenapa? Ini momentumnya lagi naik gitu ya. Momentumnya lagi naik. Tapi buat si trader ini udah di zona siap-siap sell gitu ya. Ya barangkali sellnya mungkin nanti begitu ada candlenya tuh seperti ini ya Bapak Ibu ya. Kayak gini nih. Ini ya kayak gini-gini. Ini namanya ada rejection. Kalau ini kan nggak ada rejection ya. Ya, bodinya, body candlenya itu masih full ya ke atas, masih bergerak ke atas. Tapi kalau nanti ketemu kayak begini, ada rejection ya, ini berarti ada penolakan dari atas gitu ya. Nah, kita bisa sell di area ini. Kalau ini masih belum di area resisten, makanya dia turun tapi ntar naik lagi. Nah, ini adalah momen ya, kan sesuai dengan tema, ya, bagaimana kita bisa mengetahui momen. Momennya adalah ya kita bisa menunggu harga mendekati resistensi atau support gitu, oke? Misalnya gini, Bapak Iwan ini adalah sebagai seorang seller misalnya gitu ya, seorang seller, dia bertindak sebagai seller gitu. Saya mau sell gold, tapi sellnya gimana? Orang lagi naik sekarang gitu kan? Wah, saya nunggu momen nih. Momennya di mana? Kita harus lihat di grafik. Wah, harga udah mendekati area resistensi. Berarti di area sini saya siap-siap sell. Gitu kan? Iya nggak? Nah, tapi kalau nanti break atas ini di 2690 ya 2692 di sini high-nya, break atas, maka kita bisa jadi buyers ya. Kenapa? Karena ini adalah resistensi ya. Ini adalah ibarat ini adalah tembok tembok atau halangan yang sedang menghambat ya menahan harga naik. Tapi kalau tembok ini berhasil dilewatin karena misalnya nanti malam data Amerikanya jelek ya, sehingga goldnya bagus, maka dia akan naik gitu ya. Jadi kalau ini di break, maka kecenderungan harga akan naik ya. Gitu. Oke. Jadi berikutnya mungkin untuk minggu depan ya, kalau ini di break minggu depan berarti agak akan cenderung naik untuk gold. Tapi kalau selama level ini berhasil menahan, nah ini kesempatan peluang bagus, bagus banget buat nanti cari posisi style gold. Kenapa? Karena ya bagi seller ya, bagi trader yang namanya area resisten itu adalah memang zona sell ya. Jadi sell kita itu nggak asal-asalan gitu. Kita udah tahu bahwa kenapa saya sell ini area resisten, ini area memang ada penahanan harga ya. Jadi diprediksi ini akan menahan harga, nanti akan turun. Ya kapan? Ya nanti mesti kita lihat ada perlawanan, ada rejection. Nah, kalau kayak gini misalnya nih, bisa juga tradingnya di time frame kecil ya. Jadi misalnya nanti ada beberapa gitu ya, beberapa candle yang rejection seperti ini, ada shadow-nya di atas, kita bisa aja sell dikit-dikit ya kalau di time frame kecil. Oke.
Saya rasa ini memang nanti menunggu data non farm payroll ini akan terjadi lonjakan ya. Lonjakannya mungkin ya kecenderungannya sih menurut saya mungkin ya. Ini karena ini udah di resisten, kemungkinan akan turun. Kalaupun misalnya terjadi break, mungkin itu break-break sesaat ya. Tetap aja yang namanya di market itu adalah ada apa namanya traders kalau udah buy misalnya ini kan karena naik berarti banyak yang buy, dia menunggu di sini, begitu naik break, mereka akan lepas posisi ya, mereka akan melepas posisi, menutup posisi mereka dengan keuntungan. Nah buat traders yang baru masuk saat itu misalnya wah karena lihat harga naik break saya buy, udah habis itu ketipu ya, ketipu kenapa, karena saat itu para trader-trader besar udah menutup posisinya dan harga akan koreksi turun gitu ya. Habis koreksi turun, udah low baru nanti masuk lagi buyers ya akan mengambil posisi beli lagi gitu ya. Karena apa? Karena resistennya tadi udah ditembus. Tapi kalau buat traders, buat kayak kita jangan buy ketika harga baru di break. Nanti orang begitu break langsung tutup posisi, selesai target mereka kena TP, harga akan turun. Nah, jadi yang open buy-nya di atas akan keseret jadi loss. Disitulah kita harus mengetahui momen-momen ya Bapak Ibu ya. Oke, ya ini bagus juga ya bagaimana cara mengetahui untuk bisa membuat seperti ini. Bisa tonton di YouTube Java, itu ada namanya order block ya. Atau di mana resisten, di mana support. Oke, paling tidak untuk saat ini sebagai pemula bisa memanfaatkan garis-garis atau tools-tools yang ada di MetaTrader seperti misalnya ada Fibonacci, ada garis horizontal, ada garis trendline, ya, dan lain-lain sebagainya. Oke, apakah ada yang mau ditanya lagi? Mungkin kita bisa lihat pair apa gitu ya. Silakan ya. Nah, di sini ada GBP USD. Ya, lihat di sini GBP USD-nya mulai ya mau ke atas. Nanti kalau sudah lewatin 2320 di sini kemungkinannya akan naik ya karena dia sudah melewati atau break resisten trendline dan break high yang terdekat di sini 2321. Just. Ya, itulah momen ya. Berarti kalau Bapak Ibu melihat nanti harga mungkin nggak ada sinyal ya, nggak ada signal mana ya. Mungkin misalnya nggak ada yang kasih signal, ya inilah momennya. Bapak Ibu bisa pasang di apa namanya di laptop atau di HP-nya pasang garis-garisnya gitu. Wih, harga udah lewatin resisten trendline dan lewatin level high 2321. Nah, di situ mungkin ya bisa mencari opsi buy GBP USD. Karena momennya gimana? Ya momennya harga sudah lewatin resistance. Oke? Ya, dari tadi saya ngomong terus. Kalau ada yang mau tanya silakan. Ya, silakan. Bisa tanya di chat atau bisa buka mikrofonnya. Ya, silakan. Saya sarankan kepada host dulu, Mbak Bella ya. Ya, gimana Bapak Ibu masih ada yang mau bertanya tentang materi hari ini? Bapak Ibu juga bisa lihat video-video edukasi kita di YouTube channel Java Global Features. Di situ banyak video edukasi yang mulai dari yang pemula sampai yang udah expert. Jadi bisa sambil belajar di video YouTube channel Java Global Features. Gimana? Apakah masih ada pertanyaan? Kalau masih ada yang mau bertanya, bisa membuka mikrofonnya atau menuliskan pada kolom chat. Oh, tanya Dela, Iya, silakan Pak Joni. itu titik entry-nya tadi itu bisa diulang nggak yang pas untuk masuk itu tadi, Bu? Karena kan candlenya kadang kalau dia posisi bullish kan naik batang 1, 2. Ke berapa yang pasnya itu, Bu? Yang mana nih Pak? Yang pertanyaannya tadi yang pair apa yang kita bahas Pak? Silakan Pak. Gold, 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 gold. Yang gold ya. Oke, yang gold. Bapak ini misalnya ini saya opsinya untuk mencari posisi sell ya. Ya, oke. Ya, Kalau mencari posisi sell gini. Nah, kita kan mau cari momen. Ya, mau cari momen itu ya, kita udah melihat ini ada momen. Kenapa? Karena harga udah mendekati atau masuk di zona zona resisten ini ya. Oke. ya. Ya, oke. Nah, untuk nanti masuk posisinya di mana?
bisa berubah ke time frame yang lebih kecil, misalnya di M30 atau di M15 ya, atau di M5 ya. Jadi kalau melihat harga di zona ini yang berwarna biru ini, nanti melihat ada patahan-patahan ya, ada harga seperti ini namanya shadow. Ini berarti kalau shadownya di atas itu berarti penolakan dari atas, gitu ya Pak ya. Hmm. Kalau ada penolakan dari atas, ya berarti kita melihat di atas itu ada seller, ya. Ada seller, ada memang orang yang memasang posisi sell. Jadi harga tidak diizinkan untuk naik. Kenapa? Karena di sini banyak orang udah mengambil posisi sell, gitu, ya. Hmm. Logikanya begitu ya Pak ya. Logikanya Iya, seperti iya, itu. iya. Jadi misalnya, kenapa ini harga naik? Karena banyak orang mendorong harga naik ya. Tapi begitu harga udah mendekati di sini ada resistensi. Ini kan trader-trader besar melihat Pak ini ya. Trader-trader besar itu tidak melihat di time frame kecil, tapi dia melihat nih misalnya kalau nanti jebol minggu depan ada lagi di sini ya. Di sini ada area lagi nih. Misalnya nih ya. Hmm. Di sini ada lagi ya areanya di atasnya ya. Misalnya nih lihat ya tuh. Ini ada lagi kalau misalnya ini jebol ya. Jebol nih misalnya jebol tapi kan nanti ada koreksi turun naik lagi. Tapi paling tidak arah berikutnya kalau udah break ini ada resisten lagi supply zone ya. Yaitu di 27, 26 sampai 27, 49 ya. Jadi akan mengincar ini lagi. Tapi kalau misalnya ini nggak jebol akan koreksi, koreksi, koreksi turun gitu ya. Jadi momennya di situ Pak. Nanti kalau Bapak mau cari posisi untuk sell, boleh lihat di time frame yang kecil ya. Oke Pak, Pak Joni. Oke, satu lagi Pak Swendi. Ya, Itu saya kadang masih suka pindah-pindah itu antara perbandingan stop loss dengan take profit itu. Berapa yang idealnya lah? Pasang berapa dia perbandingannya? Stop loss dengan take profit ya itu. itu namanya risk reward ya Pak ya. Risk dengan reward. Jadi risknya misalnya Bapak stop lossnya 50, berarti minimal profitnya 50. Pip ini kita bicara pips ya. Bicara Ya, pips. Atau kalau Bapak bicaranya dalam hal dolar, misalnya gini, saya maunya sekali trading ini saya dapat 100 dolar. 100 dolar itu Bapak misalnya bisa kalau tradingnya 0,1 berarti 100 pip, ya kan? Kalau Bapak tradingnya 0,2 pip berarti itu 50 pips karena kali 2 100 kan. Nah, kalau misalnya gini, saya apa target saya profitnya 100 dolar sehari dengan trading 0,2. Berarti target saya tipsnya itu 50 pips TP-nya ya Pak ya. Kan kalau kali 2 ya, berarti 100 dolar. Nah, minimal Pak SL-nya juga sama. Berarti SL-nya juga 50 pips. Tapi kalau Bapak mau cari yang lebih ideal adalah reward-nya lebih besar. Jadi risk-nya misalnya satu itu bisa aja 30 pip, 50 pip, reward-nya dikali 2 gitu Pak ya. Misalnya gini, Bapak pasang SL 30, berarti TP-nya ya. 60. Bapak pasang SL 50, berarti SL TP-nya 100. Itu namanya perbandingan risk dengan reward ya Pak Joni ya. Oh, bukannya stop loss-nya lebih besar 2 kali lipat dari TP-nya, Pak Swendi? Bukan kan Bapak Karena mau kalau Bapak mau ah, tanya ideal kan? Kan Bapak mau nanya ideal. Kalau ya, ya, ideal ya, itu kalau Bapak nanti baca atau satu itu banding satu minimal ya. 1:1. Kalau 1:2 nih Pak Joni, kalau 1:2 Oh, seperti ini. Misal gini Pak, mm-mm. misalnya gini Pak, 1:2 itu misalnya gini, Bapak dari 10 kali trading ya Pak ya, mungkin Ya, Bapak 6 kali loss gitu ya. 6 kali loss misalnya ya, lossnya 100 kan. 100 kali 6, 600 ya kan ya. Oke, misalnya ya, 100 kali 2 ya. Jadi kalau misalnya SL-nya 100 kali 6, 6 kali trading Bapak loss 600 dari 100 4 kalinya Bapak profit. Nah, kalau risk rewardnya 1:2 berarti TP-nya 200 dikali 4, 800, benar nggak? ya, 800 800 itu profitnya. Sementara Bapak SL-nya kena SL 6 kali cuma 600. Berarti masih untung mana, Pak? Masih untung apa masih ya, loss? ya, Untung nggak? ya. Untung. Untung, Karena untung, untung. itu bukan berdasarkan gini, bukan berdasarkan wih saya profit terus, bukan profit terus, tapi risk reward-nya. Gitu, ngerti ya? Contoh Oke, kayak oke, oke, kayak oke. orang yang misalnya scalping. Scalping itu kan wah profit terus dia, tapi kan kecil-kecil gitu ya kan?
kecil-kecil, dikit-dikit. Beda sama orang yang misalnya, wah saya cuma sekali trading aja dapat $100. Tapi yang scalping udah berkali-kali baru misalnya dapat $5, $5, $5 misalnya gitu ya kan. Itu ada salah satu strategi-strategi ya. Tapi kalau Ya, mengenai ya. risk reward yang ideal lebih lebih besar TP-nya Pak. Gitu ya. Oke Pak Ya, Joni. iya ini saya sekarang curhat ini sering saya pasang itu SL-nya 2 kali lipat pada TP, makanya begitu saya loss itu Lebih gede. habis dah, kadang sampai hampir 200. Aduh, udah pernah Ya, saya 200 tuh, 236 ya itu. di Sekali loss gold, itu di gold ya. di Ya, gold. kalau untuk pemula dengan Iyalah. dana yang lebih, ibaratnya dananya tidak terlalu besar, disarankan jangan langsung trading gold, ya bisa di forex. Ya, kenapa? Karena gold itu range harganya kan besar, Pak. Jadi kalau kita salah 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 arah, ya kita juga bisa floatingnya juga gede, gitu ya. Hmm. Oke, kalau misalnya mau Oh, ya. trading di mata Begitu. uang, tapi Ya. volatilitasnya kenceng kayak gold, itu bisa di GBP Japanese Yen atau Euro Japanese Yen. Oh. Itu range-nya juga besar, gitu. Itu lebih Hmm. lebih aman dibanding gold. Kalau gold itu bisa ratusan pip ya, apalagi kayak data non farm nanti malam itu ketariknya, maksudnya itu peluang Pak. Tapi kan bisa juga sebagai resiko. Kalau orang yang posisinya pas itu dia bisa dapat jackpot gitu ya, untung dalam waktu cepat ya kan. Wih, posisi saya bener nih. Tapi kalau yang lagi posisinya berlawanan, wah, wah saya ketarik floating loss cepet banget nih, floating lossnya gede gitu ya. Jadi harus dibatasin Ya, ya. ininya Pak, pergerakan apa lossnya juga dibatasin. Oke, terima kasih Pak Joni sudah aktif bertanya mewakili mungkin yang lain ya. Oke, tapi ini Ya. jangan lupa ini adalah momen ya. Mungkin nanti pas nanti malam kita Bapak Ibu nggak lihat ya. Maksudnya kita kan nggak ada sinyal atau apa ya kan. Nanti perhatikan aja bahwa ini harga di sini adalah waktunya memang zonanya untuk sell ya. Mungkin nanti Bapak Ibu perhatikan gitu ya. Oke? Oke. Ya. Oke, terima kasih Pak Joni. Oke, saya akan kembali ke Mbak Bella. Terima kasih Pak Joni Alex atas pertanyaannya. Semoga menjawab ya. Ya. Gimana Bapak Ibu yang lain? Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita akhiri webinar hari ini ya, Mas Wendy. Iya, oke. Silakan Mbak Bella. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih Pak Swendi hari ini udah hadir untuk menjelaskan kapan sih momen yang pas untuk entry market pada Bapak Ibu yang hadir hari ini. Terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah hadir dan aktif bertanya. Kalau Bapak Ibu masih ada pertanyaan, dapat menghubungi tim kami dari Java Global Features. Nah, aku mau info untuk Bapak Ibu yang belum trading, yuk langsung aja buka akun di Java Global Features sekarang, broker legal dan terpercaya, karena Bapak Ibu juga banyak dapat benefit lainnya, seperti webinar edukasi hari ini setiap hari Jumat jam 4 sore, kemudian kita juga ada live trading gold sesi Eropa setiap hari Senin, Rabu, dan Kamis jam 2:30 siang. Dan live trading sesi Amerika setiap hari Selasa jam 8 malam. Nanti Bapak Ibu yang kalau udah join juga kita ada private coaching dan ada layanan support market update dan sinyal setiap hari. Karena kalau masih akun demo ya nggak ini ya cuma seminggu masa aktifnya untuk mendapatkan sinyal dan market update setiap hari. Oke, terima kasih semuanya. Terus semangat belajar tradingnya. Sampai jumpa kembali di acara berikutnya. Terima kasih. Salam Terima profit. kasih, salam profit. Dapetin uang tambahan buat kalian yang kerja 9 to 5 nggak perlu pusing-pusing. Karena kalian bisa ikut live market sesi Amerika bareng analis profesional di Java Global Features setiap hari Selasa jam 8 malam tanpa ganggu jam kerja kalian. Atau kalau misalkan jam kerja kalian itu fleksibel, kalian juga bisa ikut live market sesi Eropa setiap hari Senin, Rabu, dan Kamis jam 2:30 sore. Trading bareng, profit bareng. Yuk join live market sekarang!